Alright, check sound everyone ya, balik lagi di konten saya ya, yang dimana saya bikin tier list lagi untuk yang kedua kalinya karena sebelumnya saya udah bikin ya. Bagi yang belum lihat tier list sebelumnya ya, silakan diklik tanda seru, tanda ya pokoknya konten sebelumnya itu saya taruh di kanan atas, pojok kanan atas. Ya nanti ada muncul sendiri lah. Ya pokoknya saya kembali lagi bikin sesuai janji saya ketika udah selesai mainkan game Ori and the Blind Forest kok bebelin nih. Saya bikin tier list. Yang dimana saya akan memberikan pendapat-pendapat saya tentang semua karakter yang ada di game itu. Ya semoga membantu lah ya bagi yang belum main. Tapi saran saya ya, ini saya setelah baca-baca wikinya untuk semua karakter ini, terutama yang ini. Karena kalau boleh jujur ya, saya pingin mulai aja langsung Rip. Karena saya kalau boleh jujur, saya mau taruh dia di sini nih. Karena saya kayak gimana ya, lebih ke nekat sebenarnya. Jadi kan di game Ori and the Blind Forest ini dia itu ada skill teman, yang dimana untuk sampai ke Horu Mountain namanya, yaitu tempat terakhir lah dari game Ori and the Blind Forest itu. Jadi saya nekat sebelum skillnya semua didapetin, saya udah pergi kemari ke Horu Mountain karena saya nggak tahu jalan. Jadi jangan ditiru. Jadi saya saranin kalau misalkan kalian sudah dapat semua skillnya untuk mainkan game Ori and the Blind Forest ini, ya kalian janganlah kemari. Udah itu aja saran saya, simpel kan? Tapi sebelum mulai ini taruh aja di sini dulu. Jadi sebelum saya mulai seperti biasanya saya ingin membaca komentar dulu sekalian terima kasih juga ke kalian semua. Yang mana ya beberapa hari ini YouTube Short saya banyak yang nonton. Makasih banyak ya. Ini saya berharapnya video yang saya bikin bukan yang YouTube Short ya, ikutan juga gitu, ditonton lah ya. Tambah kali nampaknya. Ya udahlah. Ini saya baca dulu kayak seperti mana dia? @flying duck 9324 yang dia komentar, buset parah banget. Ini saya upload yang konten kan di ini di mana tuh? Di YouTube Short teman. Dan lalu ada @masulet4218 yang juga ya masih emot ketawa juga. Ini ngomong-ngomong jadi video YouTube Short saya yang paling banyak ditonton. Kalau nggak salah saya itu udah 4.800 kan. Mana dia nih ya? Oh ya 4.500 teman, maaf salah. Ya udah deh, terima kasih banyak lah ya. Lalu ada dari Amalia Rahman 674 yang komentar di YouTube Short saya juga. Terima kasih banyak ya. Lalu ada @muhammadardiansyah 3441 yang ngasih 2 komentar di sini. Enggak on cam, Wak. Ini teman saya yang ngomongnya, jadi jangan heran gitu. Tapi kalian terserah lah ngomongin saya. Mau manggil apapun boleh. Mau Arif ke mau Wak mulai santai aja ya. Ya penting tonton sampai habis, itu aja sih saran saya. Nampak kali tamaknya. Ya untuk menjawab pertanyaan ini yang nggak on cam dan mentok 360. Jadi saya itu selalu bikin video saya bukan YouTube Short ya, itu dia di Premiere teman. Jadi nggak tahu kenapa, ini mungkin saya yang nggak tahu atau memang settingan YouTube-nya seperti itu, tapi ketika saya upload menjadi Premiere untuk videonya itu dia mentok di 360. Saya pun nggak ngerti juga kenapa. Tapi begitu udah selesai Premiere dia ke 4K lagi, karena saya selalu ngeditnya di 4K teman, selalu upload di 4K gitu. Ya saya nggak tahu itu masalahnya ada apa. Dan untuk on cam kayak dulu saya kan on cam tuh. Kalau sekarang tidaklah. Malas ngeditnya, saya nggak ada Jaya lagi teman, nggak ada editor lagi. Kalau ada editor oke lah, boleh lah.
Tapi sekarang masalahnya nggak ada editor, saudara-saudara. Malas ngeditnya, jujur aja tuh. Saya jujur apa adanya gitu. Dan lalu di akhir ada @Asahiro Takayama 09831. Saya masih mempertanyakan ini orang Jepang asli atau orang Indonesia yang berubah jadi wibu gitu. Yang jadi ya pokoknya apapun jadilah, terserah. Tapi saya penasaran aja gitu. Di kalau bener orang Jepang bilang ya. Yoroshiku onegaishimasu. Lalu ya ini dia komentar di YouTube shot saya yang terbaru. Musuh ingin menarikmu ke pelaminan itu. Ya itu saja untuk komentar-komentar yang saya dapatkan. Terima kasih banyak. Dan banyaklah yang komentar-komentar lah ya, biar saya baca gitu di akhir video. Dan juga mari kita mulai. Gak usah basa-basi lagi. Di sini saya udah taruh semua karakter yang ada di wikinya Ori and the Blind Forest. Kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan belum ada yang masuk tapi kalian tahu, komentar di bawah lah ya. Tapi ini yang saya dapatkan teman-teman. Dan langsung aja kita mulai dari siapa dulu lah ya. Jadi kan udah nih masuk ke ngeselin. Karena saya jujur aja nekat pas pergi ke Monhoru, belum dapetin semua skillnya dan juga ability-nya belum dapat. Jadi saran, sekali lagi saya katakan nih biar gak lupa. Saran saya yakni ya kalian begitu udah dapet semua skillnya, ability tree-nya udah penuh semua, silakan datang ke Monhoru ini. Oke? Kalau nggak susah kalian bener deh. Ya udah kita mulai dari ini apa ya, burung gagak. Burung gagak yang di win ini yang mana? Yang di atas puncak. Kita taruh di dia. Kalau taruh di ngeselin gak terlalu ngeselin juga sih. Saya aja yang cupu itu. Pelengkap game ya, ditaruh di pelengkap game karena dia sering membantu saya juga dan juga gak ada istimewanya sih sama sekali. Atau kita tulis aja bukan pengungkap game tapi tidak istimewa atau biasa saja. Biasa saja. Karena saya nggak ada memori bagus kecuali memang sering membantu buat ini ya, buat dapetin apa sih namanya tuh, ya pokoknya yang cahaya-cahaya warna kuning itu buat ability tree teman. Ya pokoknya gitu aja sih. Selebihnya nggak ada yang kayak sampai dendam sampai ke jahanam gitu kecuali ini nanti kamu kok nggak saya masukin aja sekarang. Jahanam. Saya jujur aja mau di level apapun karena di game Ori and the Blind Forest saya pikir begitu kita pilih easy ya sampai di dalam gamenya bisa easy semua, ternyata bisa ganti-ganti dan nggak ngaruh teman. Itu kayak formalitas aja. Dan jujur aja dari semua monster yang saya jumpain di game Ori and the Blind Forest, saya belum tahu yang versi selanjutnya ya, yang versi Ori and the Will of the Wisps. Kalau untuk yang Blind Forest, saya benci monster ini. Jujur saja. Kalian udah tahu sendiri lah kalau misalkan kalian udah nonton fullnya untuk yang part 1 dan part 2 nya untuk video saya Ori and the Blind Forest. Semua musuh yang saya hadapin cuman si ini nih yang paling ngeselin. Saya selalu mati sama dia ngomong-ngomong. Ngeselin pokoknya. Saya kalau udah kayak mau ngingat lagi capek rasanya teman. Jadi ya memang udah cocok dia taruh di sini lah ya. Dan untuk ngalahin dia sebenarnya gampang sih sebenarnya. Cuman ya terkadang dia selalu muncul di timing yang kurang tepat dan gak membantu juga gitu. Ya walaupun untuk skill serang dia bisa kita ini ya, bisa jadi tumpuan gitu. Cuman gak ngaruh juga. Gak ngaruh juga karena ada skill yang namanya light burst juga. Itu ngomong-ngomong, ini sebagai tambahan informasi juga, saya ada lihat di wikinya Ori and the Blind Forest juga. Kalau untuk versi yang definitive edition yang saya mainin, yang saya upload ke YouTube, itu ada tambahan 2 jurusnya namanya, itu si Light Burst dan juga Dash gitu.
Jadi buatnya main game yang versi biasanya ya 2 skill itu nggak ada di versi yang biasanya. Untuk yang skill definitif editionnya saja yang untuk skill like burst dan juga dash. Untuk masalah yang ini kita nggak perlu pakai dia, pakai light burst pun udah bisa kecuali udah terbiasa ya. Kalau udah terbiasa pakai skill light burst itu mudah sih menurut saya. Cuman kalau misalkan kalian belum hafal kali skill patternnya untuk light burst ya mau nggak mau, karena dia nih jadi tumpuan paling ngeselin sebenarnya. Cuman saya taruh di paling bawah. Pinginnya kemari, cuman saya dendamnya udah dendam kesumat gitu. Jadi taruh aja di sini lah ya. Lalu selanjutnya ini apa ya? Ini saya nemu nih. Ini apa ya? Oh ini yang di bawah gua nih teman. Saya sering mati juga gara-gara dia, tapi itu karena kecerobohan saya jadi saya taruh di sini. Lalu ini yang di Monhoru. Ini ngomong-ngomong susah buat ngalahinnya. Butuh skill yang namanya itu Charge Flame namanya. Itu dapatnya ya tergantung kalian mainnya gimana lah ya. Kalau saya untuk mainnya yang nekat, yang super nekat lah menurut saya. Menurut kalian nggak tahu. Tapi untuk cara permainan saya ini susah sih ngeselin. Dah taruh sini. Lalu untuk pengalaman saya menghadapi ini gimana ya? Karena untuk karakter yang satu ini bukan karakter sih, bukan monster deh. Untuk monster yang satu ini dia cuman ada di Monhoru di bagian entrance kan, di bagian pintu masuk menuju ini kan, pintu masuk menuju Monhoru kan kalau nggak salah saya. Pokoknya dia di situ dan juga di dekat ini juga nih kalau nggak salah saya nih. Ini apa ya namanya ya, lupa saya. Pokoknya ya laser beam itulah. Nggak tahu namanya teman. Tapi untuk ngelawan dia ya skill tree untuk yang versi attackingnya ya mudah-mudahan mentok lah ya kalau di kalian ya. Kalau saya waktu itu nggak mentok dan sering mati juga lawan dia, dan juga sering-sering pakai charge flame juga kalau mau cepat gitu. Kalau mau main-main ya hati-hati gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke mana ya? Yang serunya yang akhir-akhir aja nih, yang karakter-karakter nih. Monster dulu Rip. Yang mana ya? Nah, this one. Nah, taruh ngeselin paling di tengah-tengah. Kenapa? Karena buat ngalahin ini badak satu, kita butuh skill yang namanya itu Storm, man. Kalau belum ada Storm selesai. Kalau belum ada skill Storm yang skill yang kayak palu itu, yang skill muter yang kalau jujur saya ini ya, kalau jujur secara pribadi saya susah pakai skill yang itu untuk stick Xbox saya, karena dia tekan X bawah, A bawahnya itu entah kenapa di saya itu susah banget, nggak ngerti saya. Tapi kalau nggak ada skill itu ya susah juga sih, mending lewatin aja kalau bisa. Sebenarnya ini ngejar temen. Saya udah berapa kali mati sama nih karakter satu ini. Ya pokoknya untuk menghadapi dia satu-satunya cara buat ngalahinnya ya pakai skill yang namanya Storm gitu. Kalau enggak ya silahkan kabur teman secepat mungkin. Kalau nggak bisa dikalahin dia diserang pakai serangan yang api itu nggak bisa juga gitu. Karena ini batu pak, aduh. Yang ngeselin juga sih, tapi ya semoga beruntung aja mungkin. Lalu kemudian yang mana lagi? Itu yang mana ya? Ini apa ya? Oh ini yang lingkar-lingkar itu. Iya biasa aja nih. Walaupun terkadang bisa kemari juga, tapi menurut saya dia di biasa saja. Kalau udah ada skill yang namanya
apa sih namanya itu, wall jumping, bukan wall jumping sih, lebih ke mana ya? Saya ini sekalian lihat wikinya teman. Apa ya? Saya lupa lagi. Bukan Kuroviter. Charge jam teman. Suara saya hilang ngomong. Kedengeran kan? Ya kalau misalkan udah ada skill yang namanya charge jam, yang skill yang saya, kalau menurut saya pribadi susah pakai teman. Yang dimana kalau udah ada teknik itu udah gampang nih musuh nih satu nih. Cuman kalau misalkan kalian nggak ada ya silakan loncat saja. Mudah-mudahan kalian udah dapat double jumping ya. Kalau misalkan nggak dapat double jumping kena juga teman. Itu yang ngeselin dari ini monster satu. Cuman karena saya waktu jumpanya itu udah ada skill yang namanya charge jump, jadi saya taruh di sini. Ngomong-ngomong bener nggak itu skillnya? Bagi yang veteran game Ori and the Blind Forest itu udah bener nggak sih jurus yang bisa ngendaliin nih monster satu nih namanya charge jump atau double jump? Kayaknya skillnya mana itu ya? Ini gak ada dijelasin sih di ininya, di wikinya nih teman. Kalau nggak salah saya memang charge jump yang dapat di Swarm Island itu, yang bagian air itu teman. Ya pokoknya dia ditaruh di sini. Kalau udah ada charge jump udah gampang. Lalu kebanyakan lalu sih Arif nih. Ini apa ya? Oh ini kawannya si Ori nih. Jangan. Monster Rip. Ya, Blue Flame ini ya easy peasy. Ini karakter monster yang kok monster sih? Monster yang di awal ya. Nih taruh sini aja. Saya nggak ada memori yang bagus. Ini juga sama. Easy peasy ini dua biji ini kan sama nih sebenarnya teman. Cuman ini lebih kuat sebenarnya. Cuman kalau untuk level yang ngalahin secara yang mudah, yang easy peasy lah pokoknya. Ya ini paling atas, ini yang kedua. Lalu ini yang ketiga. Ini karena dia lama. Taruh sini. Ini lama nih. Hei, kamu. Sekali saya butuh serangannya dia selalu lama keluarnya. Ini kalau saya hitung dia ini 2 detik sekali dia baru menyerang. Pakai charge jam ya temen ya. Cuman kalau udah nggak ada charge jam, lalu dia juga lama juga ininya. Ya, ini karakter monster yang ngeselin sih menurut saya. Ini yang paling bawah ya dibandingkan 3 biji ini. Apalagi ini. Ya ini masuk ke sini. Lalu kayaknya kebanyakan lalu sih hari ini. Siapa lagi ya? Oh ini taruh di easy peasy. Saya pun juga nggak ada. Ini yang buat yang nggak tahu, ini yang karakter monster yang loncat itu loh teman, yang setiap kali datang loncat gitu. Atau enggak saya kasih ininya aja, kasih previewnya buat kalian. Yang dimana kalau pakai charge jam lumayan berguna juga, tapi ya harus sabar buat ngalahinnya karena lumayan juga ini HP-nya dibanding. Dia sama seperti ini sih sebenarnya, cuman lebih lemah aja gitu. Lalu ini untuk yang besar nih, yang banyak HP sama banyak HP dengan HP-nya nih, yang kuning sama yang hijau. Ini sih taruh sini. Karakter paling membantu kalau HP atau nyawa, life point sama ya saya sebut aja LP dan juga XP. Kalau saya udah butuh XP dengan LP saya akan cari dia karena banyak. Meskipun ya dia ini tipe monster yang kalau kita kalahin dia bercabang gitu. Dan kalau saya hitung itu ada sekitar dia begitu kita hancurin yang ini kan jadi 2, lalu kita hancurin lagi 8 ya 12 kali lah gitu teman, karena dia bercabang dan harus dihancurin sampai 3 kali gitu.
Ya pokoknya kalau misalkan kalian cari LP atau HP di sini lah, monster ini kalian harus cari. Dan dia itu terkadang ada di bagian yang hutan itu, yang di dekat-dekat jalan yang pohon gede itu man. Kalau kalian main game itu ya game yang Ori and the Blind Forest ya pasti tahulah di mana itu. Lalu ini yang di mana ya? Ini saya agak lupa ini yang di mana. Ini yang di tempat gelap itu bukan sih? Iya, ini saya nggak ingat kali, cuman ini karakter biasa aja sih menurut saya. Saya juga agak lupa juga. Atau kita bikin yang baru aja, terlupakan. Mana dia? Ini udah kan? Lah kok 2 biji? Jangan dong. Ini kita tambah lagi nih. Karakter terlupakan. Kok kecil hurufnya? Ya gede Rip. Terlupakan. Nah ini cocok nih. Tambah lagi chain backgroundnya. Tolong. Nah. Saya lupa. Jujur aja. Lalu. Kebanyakan lalu. Si Arif nih. Ya, maklumin ya teman ya. Yang mana lagi ya ini? Ya taruh ini di biasa-biasa saja lah ya. Saya juga agak lupa aja, atau terlupakan juga, saya agak lupa ini di mana ya? Ini yang di hutan bukan? Cuman saya nggak pernah ketemu, atau pernah, atau saya lupa juga. Ya lupa. Bikin tier list gak jelas ya Arif, kebiasaan. Ini yang di air, biasa easy peasy lah kalau menurut saya. Sekali serang mati kok. Enggak juga sih. Lebih ke berapa kali serang, mungkin karena ability tree saya yang udah agak tinggi pada saat main game Ori and the Blind Forest. Mungkin karena itulah ya. Makanya ini karakter monsternya ya biasa aja gitu. Ya pokoknya kalian kalau mau cari LP juga di monster ini juga bisa gitu. Pokoknya karakter monster kalau kalian misalkan udah krisis LP lah life point ya, monster ini satu, monster ini satu. Monster ini juga bisa sih sebenarnya, cuman ya nggak ngaruh kali, dikit cuman LP-nya teman. Ini jangan ditanya. Itu jangan ditanya. Lalu ke ini yang di Monhoru, yang di bagian labirin. Taruh sini. Ini juga butuh 2 detik sama kayak gini nih. Pingin saya taruh sini tapi nggak terlalu man, bisa dihancurin juga sekali ini. Sekali serang dengan serangannya dia sendiri. Dan pakai charge jam ya. Jangan lupa untuk yang 2 monster ini pakai charge jam. Nggak bisa kalau nggak pakai charge jam. Saya udah berapa kali coba masuk ke Monhoru tanpa charge jam ya selesai pak. Pokoknya kalau mau ke Monhoru semua ability sama ability tree udahlah kalian penuhin aja lah semua baru ke Monhoru. Jangan sampai jangan sampai setengah-setengah atau apalagi ada yang kurang gitu. Karena untuk masuk ke Monhoru ya semua udah prepare gitu teman. Jangan nekat kayak saya lah ya. Saya ini adalah player yang paling bodoh kalau menurut saya pribadi. Pingin mau naikin LP sama SP-nya rada-rada nekat nyarinya. Jadi apapun jalannya, mau jalannya penuh dengan spider kayak mau ini yang api-api ini, mana peduli, jalan aja kalau saya mah. Jangan ditiru ya teman ya. Lalu lalu ya, kemudian ada karakter utama lah ya. Mulai dari mana dulu? Ini si Kuro nih, si burung pipit. Si burung pipit ini karena saya banyak dendam juga dan juganya 2 kali loh itu. Serta dia ini karakter yang kalau kita serang nggak bisa. Jadi masukin yang ngeselin ya. Ya taruh di sini aja. Dan lalu untuk ini yang terlupakan. Jangan biasa aja sih. Ya karena dia cuman berapa kali muncul ya?
2 scenes 3 scenes ya. Pokoknya intinya gara-gara dia kalau bukan gara-gara dia ya, ini game Ori and the Blind Forest itu gak mungkin ada gitu teman, karena dia pemicu utamanya. Tapi di ending ya, ini spoiler aja dikit. Saya kalau udah spoiler dimarahin lagi nanti Rip, janganlah. Pokoknya ya intinya dia ini adalah karakter boss terakhir gitu, dan lumayan susah juga ya, harus konsen juga teman, nggak bisa diserang juga ngomong-ngomong. Jadi buat pemain Ori and the Blind Forest ya hati-hati. Oke. Lalu kalau ditanya pemicunya ya anak-anaknya ini mati teman. Ya biasalah. Bukan biasa sih. Itu hakikat dari seorang ibu gitu. Ketika anak-anaknya mati pasti ya berubah sifatnya. Siapa lagi ya? Nah kamu Jahanam. Akhirnya si Spider ada kawan teman. Ini karakter Jahanam rasis ya. Hey. Dia ini kalau di Most Wanted mirip Ronald teman. Cuman versi ininya, versi binatangnya gitu. Kejam kali itu. Ya tapi untuk si ini ternyata bukan nenek Handa, kakek Handa ini teman. Ini laki setelah saya lihat wig-nya gitu. Dan kenapa saya masukkan dia jangan rasis teman. Si Mama Handa main sama yang mirip dengan si Ori, si Agnes ya. Gak dikasih gitu. Saya nggak ngerti juga kenapa, karena di wikinya sendiri nggak ada dijelasin. Kok kenyang ya? Saya belum makan. Ya kalau di wikinya sendiri nggak dijelasin kenapa si kakek Handa benci dengan tipe-tipe seperti si Agnes gini gitu. Makanya si Mama Handa nggak dikasih main sama-sama Pak. Saya nggak ngerti juga kenapa ya. Cuman kalau menurut saya rasis sudah tuh aja. Lalu ada 4 karakter lagi nih Rip. Ini taruh di ini si Gumon nih. Like the flowers of the rainbow, we will shine, we will shine. Taruh ngeselin. Ya. Udah jelas di awal-awal kita jumpa sama dia nih. Jumpa sama dia ini adalah salah satu hal yang pingin saya lihat, dia itu mati Pak, beneran. Anak ngeselin bikin si Agnes jatuh mana itu saya nggak akan lupain gitu, meskipun dia ngajarin sedikit ya cara ininya, cara menghindar dari bahaya segala macamnya ya, sampai dia juga nuntun kita ke ini gitu, ke Spirit Tree dia juga gitu. Tapi cuman saya dendam sama dia, taruh di ngeselin aja. Nggak sampai ke jahanam, jangan khawatir Gumon. Meskipun dia ada kontribusi bikin si Mama Handa udah hidup kembali gitu. Ya intinya taruh di ngeselin saja ya. Meskipun kamu adalah karakter yang membantu Agnes, cuman saya masih dendam sama kamu. Jadi saya taruh di ngeselin saja. Lalu ya mulai lagi. Kemudian ini si kawannya Agnes nih, saya nggak tahu namanya apa nih teman, di wikinya apa namanya, malas saya nyari. Ini taruh di ya terlupakan saja, saya lupa namanya. Pokoknya ini yang membantu si Agnes ngehidupin Spirit Tree lagi lah ya. Yang mana ini karakter membantu, cuman saya taruh di yang terlupakan karena saya lupa namanya. Lulu. Ya mulai lalu lagi. Saya mulai suka kata-kata lalu teman. Maaf ya. Kemudian Mama Handa taruh di paling berkesan tentunya. Taruh paling berkesan dong. Mama Handa gitu loh, sama Agnes juga taruh. Yay. Saya nggak perlu ngejelasin kenapa mereka berdua berkesan inilah ya. Karena mereka karakter utama, udah itu aja. Apa yang mau di ini ya? Apa yang mau diceritakan tentang dua karakter ini? Mungkin tentang cara mereka bertahan hidup
cara kerjasama mereka, romansa mereka antara ibu dan anak. Ini ngomong-ngomong cewek teman ya. Jangan salah paham dulu. Ini ngomong-ngomong si Agnes cewek ya. Jangan kalian ngira, coba ada brokon. Kok brokon sih? Madekon. Apa sih namanya tuh? Jaya pernah bilang apa sih ya namanya kalau ada hubungan gelap antara ibu dan anak tuh apa sih namanya, lupa tuh. Bukan itu ya. Jelas ini antara hubungan ibu dan anak, bukan anak kandung ini sebenarnya, tapi anak asuh ya. Itu hubungannya erat sekali dan saya ya seru ngeliat mereka berdua gitu. Cuman karena plot ceritanya ya ngeselin juga untuk autornya. Untuk autornya saya benci ya. Cuman untuk dua karakter ini ya paling berkesan lah buat saya. Terutama Agnes ya, sepanjang permainan saya sering sekali bikin dia mati segala macamnya ya. Maafkan saya ya Agnes ya, demi konten gitu. Ya itu saja untuk video tier list kali ini. Ya inilah pendapat saya yang simpel-simpel dan gak jelas ini ya. Dan menurut kalian bagaimana? Apakah tier list saya kali ini sepakat dengan kalian? Atau kalian ada tahu nama dari monster yang saya nggak tahu ini? Apalagi yang ini 3 biji ini di mana ini ya? Saya nggak tahu nih. Buat yang veteran tolong komentar, dan juga buat yang mau main game ini ya silakan main. Harganya juga murah untuk game Ori and the Blind Forest ini. Kalau nggak salah saya ya di bawah 150.000. Dan jika kalian ingin saya ngelanjutin si game Ori and the Blind Forest ini ke yang seri selanjutnya, yaitu Ori and the Will of the Wisps, ya silakan komentar di bawah dan juga ramaikan lah ya temennya. Biar saya semangat gitu. Ini saya lihat terakhir itu berapa ya, coba bentar, 8 loh 8 biji yang nonton. Saya sedih, udah pajak-pajak lagi. Ya pokoknya ramaikan saja, oke teman-teman. Dan jangan lupa di like, share, subscribe ya. Makin banyak subscribernya, makin banyak yang nonton, makin senang saya bikin video ini. Sorry banyak kali permintaan dan tampak sekali. Aduh, makanya kamu dibenci Rip. Ya itu saja untuk video kali ini, dan ditunggu konten selanjutnya ya teman ya. Mungkin di konten selanjutnya ya lagi-lagi saya harus meras otak saya ya, karena game selanjutnya ya aduh. Ya mau gimana lagi, itu permintaan dari salah satu orang di Instagram lah ya. Saya akan bikin ya, semoga saya bisa main game itu lagi ya. Terima kasih yang sudah nonton sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Enzo Reja Gokigeyo. Semoga di video, semoga di game Ori and the Will of the Wisps, kalau misalkan saya ada kesempatan atau disuruh mainkan game lagi atau banyak viewsnya ya, semoga kamu gak ada lagi. Ini perjumpaan kita yang terakhir lah, semoga. Kalau jumpa lagi udah ngamuk lagi. Bye bye.